Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ali Fario Amcu dengan NPM 211031026 dari jurusan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Saya di sini merupakan mahasiswa yang sedang mengikuti program MSIB di Yayasan Bakti Center dengan mitra inisiatif Lampung Sehat di divisi keuangan batch 8. Saya di sini akan membahas mengenai hasil dari kegiatan magang di Divisi Keuangan Inisiatif Lampung Sehat dari periode 15 Februari hingga 30 Juni 2024. Next. Saya di sini mempunyai mentor yang sangat saya hormati dan banggakan, di mana kami selalu dibimbing dan diarahkan oleh beliau. Beliau merupakan Ibu Novitasari Eskom, yang merupakan salah satu staf finance yang ada di Lembaga Inisiatif Lampung Sehat. Next. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang ada di Divisi Keuangan Inisiatif Lampung Sehat. Yang pertama ada Nabila Delviana, S1 Akuntansi Universitas Lampung. Yang kedua ada Anissa Papua Nita Herfiria, S1 Akuntansi Universitas Lampung. Yang ketiga ada Zafira Firjuan Laiga, S1 Akuntansi Universitas Lampung. Dan yang keempat ada saya sendiri, Muhammad Alfir Amcu, S1 Akuntansi Universitas Lampung. Yang terakhir ada Mutiara Audi MAS, S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai about ILS. ILS ini merupakan lembaga kemasyarakatan di bidang kesehatan yang berfungsi untuk melakukan pendampingan, pelatihan, advokasi, dan kerjasama yang meliputi aspek pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, ILS ini bergerak aktif membantu pencegahan dan pengendalian angka penderita penyakit menular, khususnya tuberkulosis, yang meliputi penyuluhan, penemuan kasus, pendampingan pasien, dan investigasi kontak. ILS sendiri secara resmi didirikan pada tanggal 2 September 2020 dan sudah tercatat di Kemenkumham serta di Kesbangpol, provinsi, dan 9 kabupaten atau kota. Dan rencananya akan ditambah menjadi 13 kabupaten di Provinsi Lampung. Next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai KPI progress dari divisi keuangan. Yang pertama ada KPI progress yang pertama. Untuk kompetensi, ada analisis dan implementasi pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Untuk kegiatan yang sudah dilakukan, yang pertama, kami sudah memahami laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi untuk organisasi non-laba. Yang kedua, ada mampu melakukan analisis terkait laporan keuangan yang telah dibuat oleh ILS. Dan yang ketiga, membantu finance untuk memberikan rekomendasi laporan harpai terkait laporan keuangan yang sesuai dengan Quill. Nah, Quill ini sendiri adalah sebuah program atau aplikasi yang digunakan oleh pihak ILS dalam membuat laporan keuangan. Selanjutnya ada capaian kualitatif. Sudah mengetahui jenis laporan NGO dan panduan teknis keuangan inisiatif Lampung Sehat sesuai dengan standar akuntansi. Untuk progresnya sudah 100% kami laksanakan. Next. Selanjutnya ada KPI progress yang kedua. Untuk kompetensinya, proses review laporan keuangan cabang maupun pusat. Untuk kegiatan yang sudah dilakukan, melakukan diskusi dengan mentor inisiatif Lampung Sehat terkait pembagian tugas untuk review laporan dokumen cabang. Misalnya ada 9 SSR atau cabang, jadi dibagi menjadi 5 per orang. Yang selanjutnya ada melakukan pemeriksaan kelengkapan laporan dokumen dari masing-masing kegiatan berdasarkan juknis. Yang ketiga ada membuat timeline batas waktu dari pengiriman hingga selesai review atau output berupa timeline batas waktu. Untuk capaian kualitatif, pemeriksaan dokumen laporan keuangan 9 cabang secara efektif dan efisien. Untuk progresnya sudah 100% selesai atau bisa dikatakan sudah dilakukan. Next, untuk KPI progress yang ketiga, untuk kompetensinya bersama keuangan ILS membuat SOP yang baku dan terstandarisasi untuk memudahkan proses pelaporan. Untuk kegiatan yang sudah dilakukan, menganalisis dan memahami SOP yang sudah ada di lembaga inisiatif Lampung Sehat. Yang kedua, memberikan rekomendasi mengenai dokumen tambahan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, membuat pembaruan SOP yang mengacu pada juknis STPI untuk SSR inisiatif Lampung Sehat. Untuk capaian kualitatifnya sendiri, yaitu telah membuat panduan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh SSR Inisiatif Lampung Sehat. Untuk progresnya sendiri sudah 100% atau dapat dikatakan sudah selesai. Selanjutnya ada KPI progress yang keempat. Yang pertama untuk kompetensi.
yaitu pengarsipan dan pendokumentasian laporan keuangan. Untuk kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu sudah melakukan brainstorming mengenai program pengarsipan laporan keuangan melalui spreadsheet. Dan yang ketiga, kita juga sudah membuat database laporan keuangan inisiatif Lampung Sehat dengan spreadsheet. Jadi dengan spreadsheet itulah kami dapat membuat suatu program katalog digital yang akan digunakan oleh SR Inisiatif Lampung Sehat. Untuk capaian kualitatifnya, telah berhasil membuat database pengarsipan dan pendokumentasian laporan keuangan melalui spreadsheet dan memberikan nomor pada rak sesuai database. Untuk progresnya sudah 100% atau sudah dapat dikatakan selesai. Next, untuk KPI progres yang kelima. Untuk kompetensinya itu sendiri, yaitu pengarsipan dan pendokumentasian administrasi kantor. Untuk kegiatan yang sudah dilakukan, yang pertama ada diskusi mengenai pengarsipan dokumentasi administrasi kantor bersama mentor. Yang kedua, membuat tampilan interface dari agenda surat masuk dan surat keluar menggunakan tools Excel Visual Basic. Jadi di sini kami berencana atau sudah membuat program untuk agenda surat keluar dan masuk dengan menggunakan aplikasi Excel Visual Basic. Jadi untuk capaian kualitatifnya telah berhasil membuat tampilan interface program, agenda surat masuk dan surat keluar dengan tools Excel Visual Basic. Untuk progresnya sudah 100% atau sudah dapat dikatakan selesai. Dan aplikasi pun sudah dapat digunakan untuk operasional kantor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai capaian KPI. Yang pertama ada capaian KPI yang pertama. Yang pertama ada memahami laporan yang standar akuntansi untuk organisasi non-laba. Yang kedua mampu melakukan analisis terkait laporan IL selama ini. Yang ketiga ada rekomendasi laporan hard file terkait laporan keuangan yang sesuai dengan kuil. Untuk capaian KPI yang kedua, yaitu adanya proses review laporan keuangan yang rapi dan terukur. Yang kedua ada membuat checklist kelengkapan laporan dokumen. Yang ketiga adanya rekomendasi timeline batas waktu pengiriman sampai selesai review. Next. Untuk capaian KPI yang ketiga, ini merupakan pembaruan SOP yang telah kami buat di Divisi Keuangan Inisiatif Lampung Sehat dan sudah diberikan kepada mentor atau salah satu staff finance di Inisiatif Lampung Sehat. Ini selanjutnya saya akan bahas mengenai capaian KPI yang keempat. Nah, ini merupakan salah satu program yang telah kami buat, yaitu program database laporan keuangan inisiatif Lampung Sehat yang berbasis spreadsheet. Dan ini juga sudah kami serahkan sepenuhnya kepada salah satu staff finance atau mentor dan dapat digunakan secara maksimal untuk keperluan operasional kantor. Next. Selanjutnya capaian KPI yang kelima, dan ini merupakan tampilan dari aplikasi agenda surat masuk dan surat keluar yang akan digunakan oleh mentor dan yang akan digunakan oleh staff finance guna untuk membuat surat keluar dan menyimpan surat masuk. Yang pertama ada tampilan dashboard. Next. Selanjutnya ada menu data master dan surat masuk. Selanjutnya ada menu surat keluar, pembuatan surat keluar dan bagian laporan, menu laporan. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kendala yang ada di selama progres magang di Inisiatif Lampung Sehat, khususnya di divisi keuangan. Yang pertama ada keterbatasan kemampuan mahasiswa dalam membuat program aplikasi surat masuk dan surat keluar dan arsip surat untuk memenuhi KPI 5 dikarenakan jurusan yang tidak relevan. Untuk solusinya, kami melakukan pembelajaran melalui platform YouTube. Yang kedua, menggunakan Microsoft Excel sebagai media yang mudah diaplikasikan. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan divisi IT dan database. Next. Ini merupakan plan kegiatan di divisi keuangan dari bulan Maret hingga bulan Juni. Untuk bulan Maret, sudah melakukan proses review laporan keuangan SR dan SSR. Yang selanjutnya bulan April sudah membuat SOP yang baku dan terstandarisasi untuk memudahkan proses pelaporan. Mei melanjutkan program pengarsipan dan pendokumentasian laporan keuangan, dan bulan Juni melanjutkan program pengarsipan dan administrasi kantor. Dan semua plan ini sudah dikerjakan dan semuanya sudah dapat dikatakan sudah selesai.
Berikutnya merupakan lampiran dokumentasi gambaran-gambaran dari bulan Februari, Maret, hingga Juni. Next. Dan berikut merupakan lampiran link berkas yang dapat digunakan oleh pihak staff finance di inisiatif Lampung Sehat dan dapat digunakan untuk operasional kantor. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.